Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Di saat yang indah ini kami rindu untuk kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian Tuhan untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 48 dan 49. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 48 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Saudara dikasih Tuhan, nama Betel adalah nama yang mempunyai arti yang bagus, yaitu rumah Tuhan. Betel adalah tempat di mana Yakub dijumpai oleh Tuhan secara pribadi dan menyatakan janji berkat serta penyertaannya atas Yakub. Banyak orang yang memakai nama Betel untuk organisasi sosial maupun agama. Beberapa denominasi gereja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, menggunakan nama Betel. Tapi mengapa di sini Tuhan seakan marah terhadap Betel? Apa sebenarnya yang mendasari hal ini? Kemarahan Tuhan terjadi karena Betel telah menjadi pusat penyembahan berhala pada waktu itu. Bangsa Israel menggabungkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar dan juga Allah-Allah lain. Bangsa Israel di bagian utara menjadikan Betel sebagai tempat dan pusat penyembahan berhala. Selain itu, saudara, orang-orang menjadi mengkultuskan dan memberhalakan tempat yang bernama Betel itu, seakan bahwa Tuhan hanya ada di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pasal 48-49, kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Ia tidak hanya mengasihi Israel, tapi juga mengasihi semua bangsa-bangsa lain. Kasih Tuhan tidak eksklusif hanya untuk satu bangsa, tapi untuk semua. Dan Tuhan rindu agar semua bangsa mengenal dan menyembahnya. Tapi sayangnya yang terjadi adalah bangsa-bangsa tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah berhala-berhala dan allah-allah asing yang bukanlah Tuhan. Dalam Yeremia 48 ayat 13 ini tertulis, maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Sikap kesombongan, mengandalkan dan mempercayai yang lain selain Tuhan, menyembah allah-allah asing, merupakan sikap yang tidak berkenan. Dan itu sebabnya Tuhan hendak mempermalukan mereka yang tidak menyembah dan tidak mempercayainya. Ada banyak teguran yang disampaikan dalam dua pasal ini sehubungan dengan sikap berbagai bangsa pada waktu itu. Di antaranya tertulis dalam pasal 48 ayat yang ke-7. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Ayat ini menegur mereka yang lebih mempercayai kekuatan sendiri dan harta mereka sebagai perlindungan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk lebih lagi mengerti isi hati Tuhan, yaitu kerinduannya atas kita. Tuhan mengasihi kita semua. Dia mengasihi saudara dan saya, tidak peduli dari bangsa manapun kita. Ia berkenan kepada setiap orang yang mau percaya dan berharap kepadanya. Dan Tuhan berkenan untuk ditemui oleh siapapun yang mau mencarinya. Beberapa pesan firman Tuhan buat kita lewat ayat-ayat dalam dua pasal ini adalah: yang pertama, sembahlah Tuhan dan jangan menduakan Dia. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Demikian kata Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengasihi harta, maka kita pasti akan mengabaikan Tuhan.
Mari kita kasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, saudara. Yang kedua, andalkan Tuhan. Jangan andalkan harta atau kekuatan manusia. Hanya Tuhan saja tempat kita berharap. Hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Yang ketiga, saudara, bertobatlah kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita bosan untuk mendengarkan teguran demi teguran dari Tuhan. Karena di balik setiap teguran, ada berkat dan pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi saudara, mari kita senantiasa menyembah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selama kita ada di bumi ini, biarlah hati kita senantiasa terpaut kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Lewat kebenaran firman-Mu kami mengerti bahwa Engkau mengasihi semua orang dari segala bangsa. Bukan hanya bangsa Israel saja yang dikatakan sebagai umat pilihan-Mu, tapi kami semua juga yang percaya kepadamu adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami senantiasa kuat dalam menjalani kehidupan kami di bumi ini. Dalam perjalanan iman kami, biarlah kami senantiasa dipimpin Tuhan, dikuatkan oleh Roh-Mu untuk kami setia menyembah Engkau, tidak menduakan Tuhan dalam hati kami dan pikiran kami, agar kami selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan harta atau kekayaan ataupun kekuatan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, pulihkan keadaan setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan selalu menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit mengalami kesembuhan saat ini. Yang lemah mendapat kekuatan baru. Yang susah dihiburkan. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan dari Tuhan. Dan yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.